Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah UTS ya? Mudah-mudahan hasilnya bagus. Kan teman-teman kemarin Bu Leli sudah memberikan soal lewat aplikasi Quizizz dan ada beberapa yang memang nilainya sangat bagus, memuaskan, Bu Leli senang. Tapi ada beberapa yang nilainya masih kurang memuaskan. Tapi tidak apa-apa, nanti akan Bu Leli kasih kesempatan lagi untuk perbaikan. Yang penting apa? Yang penting kalian harus belajar karena tidak mungkin kalian bisa tanpa mempelajari materi yang sudah diberikan oleh Bu Leli. Dan Bu Leli pastikan 100% soal-soal yang Bu Leli keluarkan kemarin waktu ujian tengah semester juga berasal dari materi-materi yang sudah pernah Bu Leli sampaikan. Oke? Ini adalah pertemuan ke-9 karena pertemuan ke-8 kita pakai untuk UTS. Ini adalah pertemuan ke-9 dan materi kali ini Bu Leli akan menyampaikan tentang sumber daya genetik dalam agroekosistem. Sumber daya genetik itu apa sih? Sumber daya genetik, jadi keanekaragaman itu dalam konsep ekologi itu ada 3 jenis keanekaragaman. Yang pertama adalah keanekaragaman pada tingkatan yang paling kecil, yaitu apa? Keanekaragaman genetik. Karena setiap individu, meski dalam satu spesies pun, secara genetik itu mereka memiliki susunan gen yang berbeda antara individu satu dengan individu lain. Nah, keragaman susunan genetik yang ada di dalam kromosom makhluk hidup inilah yang disebut sebagai sumber daya genetik. Kenapa ini penting? Karena kembali lagi eh, kekhasan dari sifat genetik yang dimiliki oleh setiap individu itu pasti punya peran penting yang terbentuk secara panjang sebagai pola adaptasi dari suatu individu. Dalam kelompok yang lebih besar bisa jadi mereka juga dalam satu spesies juga memiliki genetik yang beragam gitu. Dan proses adaptasi yang dilakukan itu bisa terjadi pada masing-masing individu, bisa juga pada tingkatan spesies. Oke, akan boleh lanjutkan. Oh iya, tadi Bu Leli baru menyampaikan keanekaragaman itu yang paling kecil adalah di genetik. Maksudnya ukurannya kecil, tapi jumlahnya luar biasa besar di dunia ini. Yang kedua adalah keanekaragaman spesies. Spesiesnya yang beragam. Ada lagi di atasnya keanekaragaman ekosistem. Tadi kita lihat keanekaragaman genetik seperti yang Bu Leli sampaikan tadi sangat berkaitan erat dengan adaptasi yang dilakukan oleh suatu spesies. Nah, di spesies itu kan ada macamnya banyak individunya lah. Masing-masing individu dalam spesies itu juga melakukan proses adaptasi. Misalnya gini, kalau kalian dulu waktu SMA pernah dengar cerita seleksi alam, misalnya kayak gini, contohnya ada dulu itu jerapah itu banyak sekali macamnya, ada yang lehernya panjang, lehernya sedengan, rada panjang gitu, ada yang lehernya pendek banget, tapi karena ternyata kebetulan si jerapah ini makanya adalah makan pucuk-pucuk daun yang adanya itu di atas, sehingga yang mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan bertahan hidup adalah jerapah yang memiliki leher yang tinggi. Bagaimana dengan jerapah yang berleher pendek? Mereka tidak mampu beradaptasi dan akhirnya tersisih atau terseleksi oleh alam. Organisme yang mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan, mereka akan mampu untuk memperoleh sumber daya yang mereka butuhkan. Misalnya apa? Air, udara, makanan, dan sebagainya. Yang kedua, mereka mampu mengatasi kondisi fisik lingkungan seperti apa? Temperatur, cahaya, panas. Artinya apa?
individu atau organisme yang dia itu bisa menyesuaikan dengan kondisi suhu yang ada di lingkungan sekitarnya, kondisi cahaya yang ada di lingkungan sekitarnya, kondisi panas yang ada di lingkungan sekitarnya, maka dia dapat dipastikan akan mampu bertahan hidup. Yang selanjutnya adalah mempertahankan hidup dari musuh alaminya. Dia punya kemampuan untuk bertahan. Dari siapa? Dari predatornya, dari musuh alaminya. Selain itu, organisme yang adaptif, maka dia juga mampu bereproduksi atau menghasilkan keturunan yang baru. Keturunan apa yang mampu dihasilkan? Pasti keturunan-keturunan yang memiliki gen-gen terpilih. Kenapa? Karena orang tua mereka yang mampu bereproduksi itu adalah individu-individu atau organisme-organisme yang mampu bertahan, beradaptasi dengan lingkungan. Yang terakhir adalah organisme yang adaptif itu mampu merespon perubahan yang terjadi di sekitarnya. Organisme yang mampu beradaptasi akan bertahan hidup, sedangkan yang tidak mampu beradaptasi akan mengalami seleksi alam dan akhirnya mengalami kepunahan, sehingga akan terjadi kelangkaan jenis atau kelangkaan spesies. Setiap individu makhluk hidup mempunyai kemampuan beradaptasi. Apa itu kemampuan beradaptasi? Kemampuan untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Kemampuan adaptasi setiap makhluk hidup itu berbeda antara yang satu dengan yang lain. Baik dalam antar jenis spesies maupun di dalam jenis yang sama, individu-individu dalam spesies yang sama. Mereka punya kemampuan adaptasi yang berbeda gitu. Nah, kemampuan adaptasi suatu spesies ini yang menentukan atau yang mengendalikan adalah sifat genetik. Misalnya yang tadi kasus yang Bu Leli ceritakan apa? Jerapah. Hanya jerapah yang secara genetis memiliki leher yang panjang yang mampu bertahan hidup karena dia dapat mendapatkan makanannya dengan mudah. Kemudian semakin banyak keragaman genetik suatu spesies, maka di spesies itu kemampuan adaptasinya juga akan semakin besar. Lingkungan juga berpengaruh pada penampilan suatu spesies yang nampak dari luar atau biasanya disebut sebagai fenotip. Variasi dan seleksi alam. Setiap individu spesies yang bereproduksi secara seksual tidak ada yang identik kembar pun itu loh, tidak ada yang benar-benar sama persis. Pasti ada hal pembedanya. Meskipun dia identik berasal dari satu telur, pasti ada perbedaannya. Nah, perbedaan itu yang disebut sebagai variasi. Gitu. Variasi alami terjadi baik pada level gen maupun fenotip. Kalau genetik itu nggak kelihatan, tempatnya di dalam sel, di dalam inti sel, di dalam kromosom. Kalau keragaman fenotip itu bisa dilihat dari luar, misalnya kita meskipun sama-sama jenis manusia, tapi ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang misalnya apa meripate sipit, ada yang meripate belok-belok dan sebagainya. Itu yang namanya fenotip, variasi fenotip yang bisa dilihat dari luar. Ada variasi dalam bentuk. Bentuk tadi sudah disampaikan Bu Leli juga, bentuknya yang beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gendut, ada yang kurus. Kemudian warnanya, warna kulit, warna apa? Kornea mata itu juga berbeda-beda meskipun kita masih dalam satu spesies manusia. Kemudian variasi genetik di antara spesies. Penyebabnya apa? Yang pertama adalah replikasi DNA secara alami yang kemudian mengalami mutasi. Yang kedua adalah sexual reproduction atau reproduksi secara seksual. Ada pertukaran gen dalam reproduksi tersebut. Yang ketiga adalah meiosis atau pembelahan sel. Nah, ini jenisnya sama.
kacang-kacangan. Tapi ada yang nama spesiesnya pete Cina, kacang panjang, kacang tanah, kacang hijau, kacang buncis, kacang kapri. Kacang macamnya luar biasa banyaknya. Ini contohnya jenis kelapa-kelapaan, ada yang kelapa, kemudian lontar, aren, pinang, kelapa sawit, dan sebagainya. Ini adalah contoh dari keragaman tingkat jenis pada tumbuhan kacang dan palme, palem-paleman. Seleksi alami dan variasinya. Keberadaan atau eksistensi suatu spesies itu tergantung pada kemampuan adaptasi yang dikendalikan oleh faktor genetis pada suatu seleksi alam. Kembali lagi ke ceritanya Bu Lali tentang jerapah, ya kan? Yang bertahan yang apa? Yang jerapah yang bisa menyesuaikan dengan tempat makanannya yang tinggi. Jerapah model apa yang bisa bertahan? Yang lehernya pasti panjang, gitu. Makanya ke belakang jerapah yang memiliki leher pendek akan mengalami seleksi alam dan punah. Sehingga yang tertinggal atau yang tersisa hanya jerapah-jerapah yang memiliki leher panjang. Seleksi alami, apa itu seleksi alami? Peristiwa penyaringan kemampuan hidup atau eksisitas suatu spesies dalam suatu ekosistem tanpa campur tangan manusia. Yang menyeleksi itu alam, manusia nggak perlu campur tangan, alam sudah menyeleksi. Gitu. Antar spesies dalam suatu ekosistem akan berkompetisi untuk bisa tetap hidup atau untuk bisa tetap eksis. Variasi ekosistem yang terbentuk, dia bergantung pada 3 hal. Yang pertama apa? Besar kecilnya tekanan pada suatu ekosistem. Yang kedua, kemampuan setiap spesies untuk adaptasi dan keragaman jenisnya. Seleksi langsung dan domestifikasi. Apa itu seleksi langsung? Seleksi langsung ini diartikan sebagai pemilihan secara langsung genotip dan fenotip terbaik yang didasarkan pada karakter-karakter yang memenuhi kriteria seleksi. Misalnya tadi kembali ke contohnya jerapah yang bertahan yang seperti apa kriteria seleksinya? Yang leher panjang, kakinya panjang, mungkin kayak gitu. Kemudian misalnya di contoh yang lain, contoh padi misalnya. Kalau dulu itu, jangan padi sih. Apa ya enaknya contohnya untuk seleksi alam itu, misalnya, misalnya dulu itu kalau kita belajar tentang dinosaurus dan sebagainya, nenek moyang dari reptil itu awalnya seperti ikan gitu ya, misalnya kayak gitu. Tapi lambat laun karena fungsi dari siripnya itu tidak terpakai, akhirnya siripnya mengalami reduksi karena itu udah tidak dibutuhkan lagi gitu. Termasuk kalau kalian pernah baca dulu manusia laki-laki itu yang paling dianggap kuat itu adalah manusia yang memiliki mata buta warna. Kenapa? Karena di zaman dulu manusia hidup dengan cara berburu. Dan laki-laki itu tugasnya adalah berburu. Dan orang yang buta warna itu cenderung lebih pintar berburu daripada orang yang nggak buta warna. Mereka akan lebih cenderung fokus sama hewan buruan. Nah, namun karena kemampuan itu kesini nggak dipakai karena manusia sudah mulai bisa bercocok tanam, bertani dan sebagainya, maka kemampuan yang berupa buta warna ini menjadi direduksi, dikurangi gitu. Semakin jarang laki-laki yang buta warna karena kemampuan itu sudah nggak dibutuhin lagi. Misalnya kayak gitu. Lalu apa yang dimaksud dengan domestikasi? Domestikasi merupakan adopsi tumbuhan atau hewan dari kehidupan liar ke dalam lingkungan kehidupan sehari-hari manusia. Misalnya kucing. Kucing itu awalnya itu kan dia tidak bisa hidup bersama manusia karena sifatnya itu dia karnivor yang liar, yang dia makanannya itu sebenarnya harus daging, harus hewan lain gitu.
Tapi karena kucing dalam perkembangan kehidupan manusia adalah hewan yang nurut sehingga manusia itu senang, akhirnya kucing mengalami domestikasi. Gimana akhirnya si kucing jadi lebih manut, lebih nurut, makannya gelem makan kerupuk, makan nasi, diulet pindang gitu kan. Padahal secara kodrati sebenarnya kucing itu nggak bisa makan nasi gitu kan. Kucing itu nggak omnivore, dia itu karnivor. Domestikasi ini akan melibatkan populasi seperti seleksi, pemuliaan, serta perubahan perilaku sifat dari organisme yang menjadi objek. Tumbuhan dikatakan telah terdomestikasi apabila sejumlah penampilannya mengalami perubahan dan ia menjadi tergantung pada campur tangan manusia dalam pertumbuhan dan perbanyakan keturunan. Nah, di kasus ini, di agroekosistem ini, objeknya bukan hewan tapi di tumbuhan, tanaman. Tanaman apa yang mengalami domestikasi, yaitu tanaman yang biasa dibudidayakan manusia. Misalnya apa? Padi, jagung, dan teman-temannya. Nah, ini ada beberapa metode seleksi langsung. Ada seleksi massa, seleksi lini murni, produksi varietas sintetik, hibridisasi, induksi poliploid, dan bioteknologi. Nah, sekarang Bu Leli akan memberikan tugas kepada kalian untuk mencari metode seleksi langsung yang seleksi massa itu apa sih? Contohnya apa? Pengertiannya apa? Contohnya apa? Seleksi lini murni. Itu pengertiannya apa, contohnya apa? Produksi varietas sintetik, pengertiannya apa, contohnya apa? Hibridisasi, sama. Pengertiannya apa, contohnya apa? Induksi poliploid, pengertiannya apa, contohnya apa? Dan bioteknologi, itu contohnya apa, pengertiannya apa? Ini nanti PR ya, tolong dikumpulkan di akhir, kan Bu Leli hari ini bisa masuk ke kelas, silahkan materi ini didengarkan, kemudian tugas ini dikerjakan dan tugasnya dikumpulkan hari ini juga. Kemudian pelaksanaan seleksi massa secara visual, yaitu dengan memilih fenotip yang baik dalam memberikan hasil yang memuaskan tanpa berpedoman pada nilai parameter genetik. Ada beberapa teknik seleksi massa, misalnya ada 3 di sini ya, directed selection dan domestication. Yang kedua, trait selected for in-crop plant method of direction selection dan consequence of modern plant breeding. Ini nanti akan kalian temukan ketika kalian mencari seleksi massa ya nanti. Ini konsekuensi dari pemuliaan tanaman modern. Yang paling dikhawatirkan oleh ahli ekologi adalah kehilangan keragaman genetik. Karena manusia itu cenderung apa? Cenderung hanya mengembangkan varietas-varietas tertentu yang dianggap menguntungkan bagi manusia. Padahal pengetahuan manusia itu terbatas. Mungkin yang dianggap menguntungkan saat ini, mungkin yang dianggap tidak menguntungkan saat ini, belum tentu di masa depan itu dia nggak menguntungkan loh. Ya kan? Siapa tahu ternyata tumbuhan-tumbuhan yang dianggap tidak menguntungkan, ternyata dia adalah obat untuk penyakit-penyakit tertentu yang belum ada obatnya sekarang. Makanya penting sekali keanekaragaman genetik ini tetap menjadi fokus dan prioritas. Jangan sampai keragaman ini menjadi hilang. Gitu. Kerentanan genetik. Kerentanan genetik itu apa? Gen-gen varietas tertentu itu menjadi mudah punah. Karena apa? Karena semuanya sama. Sejenis kabeh. Satu terserang penyakit, semua bakal terserang penyakit. Ketergantungan pada intervensi manusia. Cenderung apa? Cenderung butuh intervensi manusia karena mereka sengaja dibudidayakan oleh manusia. Harus butuh dipupuk, dipelihara dengan benar-benar butuh perhatian ekstra dan sebagainya. Yang terakhir adalah kehilangan sumber daya genetik yang lain karena pasti setiap jenis itu akan berkaitan dengan jenis yang lain dalam rantai makanan misalnya, ya kan? Kalau ada satu varietas yang hilang, ada satu spesies yang hilang, maka akan juga hilang
spesies lain yang bergantung pada spesies tersebut. Keanekaragaman flora dan fauna, keanekaragaman jenis flora dan fauna ini menempati suatu daerah yang akan membentuk ekosistem yang berbeda. Maka terbentuklah keanekaragaman di tingkat ekosistem. Ini yang diceritakan Bu Leli. Yang pertama keanekaragaman genetik, ke atasnya lagi keanekaragaman jenis. Nah, keanekaragaman jenis yang kalau dicampur antara flora dan fauna akan membentuk suatu keanekaragaman jenis baru jika dikaitkan dengan interaksinya dengan lingkungan yang ditempati. Keanekaragaman apa yang akan dibentuk? Yaitu keanekaragaman pada tingkat ekosistem. Totalitas variasi gen jenis ekosistem menunjukkan terdapat berbagai variasi bentuk, penampakan, frekuensi, ukuran, sifat lainnya pada tingkat yang berbeda-beda. Yang ini semua merupakan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati berkembang dari keanekaragaman tingkat gen, kemudian naik lagi ke tingkat jenis, dan yang terakhir adalah tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati perlu dilestarikan karena di dalamnya terdapat jumlah spesies asli dalam jumlah yang luar biasa, yang ini fungsinya adalah sebagai bahan mentah perakitan varietas-varietas unggul. Tidak mungkin terbentuk varietas unggul dari rekayasa genetik kalau kita tidak punya varietas-varietas yang berdiri sendiri dengan masing-masing memiliki sifat-sifat unggul. Nah, dalam rekayasa genetik, sifat unggul-unggul ini kan diambil, dijadikan di satu spesies. Kelestarian keanekaragaman hayati pada suatu ekosistem akan terganggu bila ada komponen-komponen yang mengalami gangguan. Gangguan terhadap komponen ekosistem ini akan dapat menimbulkan perubahan pada tatanan ekosistemnya. Contohnya apa? Oh ya, besar kecilnya gangguan terhadap ekosistem dapat juga merubah wujud ekosistem secara perlahan atau secara cepat. Contoh gangguan ekosistem yang pertama adalah penebangan pohon di hutan secara liar. Karena apa? Karena hutan itu, pohon-pohon adalah tempat hidup bagi makhluk hidup. Kalau makhluk hidup kehilangan rumahnya, otomatis dia juga akan sulit untuk bisa bertahan hidup. Perburuan hewan secara liar, ini juga bisa mengganggu ekosistem. Gangguan tersebut secara perlahan dapat merubah ekosistem sekaligus mempengaruhi keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem. Kemudian bencana alam seperti tanah longsor, letusan gunung berapi, banjir, dan sebagainya, tsunami, itu juga dapat memusnahkan ekosistem dan juga akan memusnahkan keanekaragaman hayati pada tingkatan ekosistem. Oke. Ini pemulihan untuk keberlanjutan, ketahanan tahan lama, seleksi dan konservasi sumber daya genetik di tempat, melestarikan sumber daya tanaman kecil dan bukan tanaman yang besar saja. Ini nanti silakan dikerjakan tugasnya. Yang tadi aja ya tugasnya, yang ini pengertiannya apa, contohnya apa, yang metode seleksi langsung. Oke? Oke, terima kasih sudah mengikuti kuliah Bu Leli. Bu Leli harap teman-teman benar-benar membuka materi yang sudah Bu Leli berikan via YouTube ya, biar nanti teman-teman juga mendapatkan sesuatu selama perkuliahan. Nanti jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan Bu Leli, bisa via grup ataupun melalui chat pribadi. Terima kasih. Untuk Bu Leli akhiri dulu untuk pertemuan ke-9 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.